Shalom Bapak Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan kembali lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Saat ini kami akan merenungkan sebagian dari sabda kebenaran firman-Mu. Kau memberkati setiap kami, biarlah firman kami merenungkan pada siang hari ini menjadi berkat buat kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita sama-sama membuka dalam kitab kudus perjanjian baru di dalam kitab Matius pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Saya akan membacakan untuk saudara sekalian. Hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Maksud dari ayat ini adalah, ini bertemakan tentang hal menghakimi. Nah, kita sebagai manusia biasa cenderung untuk lebih menghakimi orang lain. Apa sih menghakimi? Kita mengejudge orang lain, kita menilai orang lain hal yang buruk, kita menilai kesalahan orang lain, kekurangan orang lain, tanpa kita melihat, mengintrospeksi diri kita sendiri. Apakah kita sudah benar? Nah, kita manusia biasa, otomatis kita memiliki banyak dosa, banyak pelanggaran yang kita lakukan. Kita adalah manusia yang berdosa. Tetapi kita lebih cenderung untuk menghakimi orang lain, menilai kesalahan orang lain, mengungkit-ungkit kejelekan orang lain. Nah, di dalam ayat ini, di ayat yang ketiga sangat jelas mengatakan bahwa mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, tetapi engkau sendiri tidak melihat balok di dalam matamu. Maksudnya apa balok nih, selumbar dan balok ini? Kita lebih cenderung untuk melihat kesalahan orang lain, tetapi kita tidak lihat begitu banyak kesalahan yang kita perbuat dalam diri kita. Kita banyak pelanggaran yang kebuat, banyak kesalahan yang kita buat, tetapi kita lebih cenderung untuk mengintrospeksi orang lain, cenderung untuk menilai orang lain, menjatuhkan orang lain. Kita kurang untuk menilai diri kita sendiri. Apakah kita tidak melakukan hal itu? Apakah kita sudah tidak berbuat hal seperti itu? Nah, dari ayat ini menjelaskan bahwa jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Nah, jangan menghakimi. Karena menghakimi adalah haknya Tuhan. Hanya Tuhan yang berhak untuk menghakimi kita di kekekalan nanti. Kita tidak berhak untuk menghakimi karena kita hanyalah manusia biasa. Kita tidak punya kuasa apa-apa. Kita adalah manusia yang lemah, yang butuh pertolongan daripada Tuhan. Nah, dari hal menghakimi itu bukan menjadi hak kita. Kita tidak berhak untuk menghakimi orang lain, saudara kita, teman kita, guru kita, dosen kita, siapapun. Kita tidak berhak untuk menghakimi mereka karena kita juga memiliki kesalahan yang begitu banyak, begitu besar. Yang menjadi tugas kita adalah mendoakan mereka. Bila kita melihat orang lain melakukan kesalahan, melakukan sesuatu yang tidak baik, kita harus mendoakan mereka, menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Bukan malah kita menghakimi mereka, kita mengejudge mereka, bahkan menjatuhkan mereka. Itu bukan hak kita. Jika ada yang berbuat jahat kepada kita, ada yang membuat kita tidak senang, kita doakan mereka, serahkan mereka kepada Tuhan agar mereka berubah, bukan malah kita menghakimi mereka. Tidak boleh seperti ini, kamu jahat, kamu tidak baik dan lain-lain sebagainya. Itu tidak pantas, itu tidak baik buat kita karena sejujurnya kita adalah juga manusia yang lemah, manusia biasa. Firman Tuhan menegaskan kepada kita bahwa jangan menghakimi, karena penghakiman adalah milik Tuhan, adalah hak Tuhan. Yang menjadi kewajiban kita adalah mendoakan mereka, mengubah diri kita dan menjadi lebih baik lagi. Kalau kita mengintrospeksi orang lain, kita memberikan masukan yang baik, jangan menjatuhkan orang itu. Doakan mereka, bawa mereka di dalam pergumulanmu, karena Tuhan menegaskan kepada kita, firman Tuhan menegaskan kita pada saat hari ini, jangan menghakimi, karena penghakiman adalah hak Tuhan. Ubahlah diri kita sendiri,
mengintrospeksi kembali diri kita, baru kita bisa memberikan masukan kepada orang lain. Jika kita sudah benar, jika kita sudah baik, kita juga bisa memberikan masukan kepada orang lain. Demikian firman Tuhan pada saat hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman saat ini. Biarlah kami berubah oleh pembaruan budi-Mu, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman, dan kami tidak menjadi anak-anak Tuhan yang menghakimi orang lain, tapi kami mau mendoakan dan mendukung mereka apapun yang mereka lakukan, dan menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, dan kami mampu mengintrospeksi diri kami kembali dan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Haleluya. Amin.